untuk mengirimkan Fatihah, ramalan bacaan-bacaannya, Yasin, tahlil dan seterusnya. Insya Allah amalan-amalan tersebut akan membuat bahagia almarhum almarhumah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini menunjukkan juga bukti cinta kasih seorang anak, seorang cucu kepada orang tuanya yang sudah meninggal, yang mana insya Allah hal tersebut akan betul-betul sampai kepada mereka, membuat mereka bahagia. Di alam barzah mereka tidak lagi sholat, mereka tidak lagi sujud, tidak lagi berzikir, tapi mereka menunggu amalan-amalan yang dikirimkan kepada mereka, paket-paket hadiah amal yang dikirimkan kepada mereka, sehingga mereka senang. Ya, di dalam hadis nyatakan bahwasanya amal anak-anak, cucu-cucu itu akan diperlihatkan kepada orang tuanya. Alangkah senangnya orang tuanya yang ada di alam barzah, mereka mendapatkan kiriman-kiriman bahwasanya anak-anak cucunya adalah anak-anak yang soleh-solehah. Senang mereka, istabsyaru bih, mereka bergembira. Namun sebaliknya orang tua kita yang sudah menunggu di alam barzah sedang menunggu mereka mendapatkan kesedihan, dikirimkan anak cucunya bermaksiat, anak cucunya lupa kepada Allah, sibuk dengan urusan dunianya, apalagi urusan pemilu. Di mana-mana terdengar siapa menang apa kalah. No. Iya, urusannya dunia itu. Jangan jadikan kita bercerai, jangan jadikan kita berpecah, jangan kita jadikan bermusuh-musuhan, kan itu urusan dunia. Mereka menang, kita cak inilah. Ya, yang sehari dapat 100.000 tetap cak itulah. Yang dapat yang sehari upah harian tetap cak itulah. Ya, harapannya kita setelah kita usaha, semuanya kita tawakal dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang terbaik di dalam mengatur urusan dunia, terbaik dalam mengatur urusan pribadi, bahkan nadi kita, darah kita yang mengalir, semuanya adalah di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan pemilu, apalagi urusan presiden, apalagi urusan caleg dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah, harapannya kita diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, insya Allah, pemimpin yang dapat membanggakan kita semua, pemimpin yang dapat membanggakan, meninggikan Islam, pemimpin yang dapat dibanggakan oleh rakyatnya, pemimpin yang dapat mengayomi masyarakatnya, memurahkan harganya dan seterusnya. Insya Allah kita akan dapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak dapat juga jangan salahkan orang lain, salahkan kita, kenapa kita kurang baik, kurang soleh. Karena dalam hadis nyatakan Allah akan memberikan pemimpin menurut rakyatnya, soleh atau tidak, pemimpinnya akan diberikan menurut amalan masyarakatnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang ahli taubat, orang yang ahli istighfar, orang yang selalu beribadah. Insya Allah akan diberikan pemimpin-pemimpin yang insya Allah dapat menyirami, rahmatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Habis-habis kalau ngurus itu pemilu ini ya. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan ini adalah sangat tepat kita untuk mengirim Fatihah, pengiriman amalan buat almarhum almarhumah, yang mana mereka tentunya adalah orang-orang yang kita cintai, yang mungkin tahun kemarin kita masih bersama mereka, mungkin 2 tahun yang kemarin orang tua kita, anak kita, cucu kita mungkin bersama kita, teman-teman kita, namun tahun ini mereka tidak lagi bersama kita. Tanda sayang kita, tanda cinta kita, kenangan kita kirimkan Fatihah buat mereka, adalah orang-orang yang kita cintai. Karena dalam hadis bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa'ul a'mal ibad, mengangkat amalan-amalan hambanya di Sya'ban, pada bulan Sya'ban ya. Sya'ban syahrul lil ta'i'in, bulan bagi orang yang ahli ibadah. Syahrun lil barin, bagi orang-orang yang suka berbakti kepada orang tua. Tunjukkan bakti kita, tunjukkan betul-betulkah kita cinta kepada mereka. Yang cinta, mengaku cinta kepada gurunya, tunjukkan, kirimkan Fatihah, kirimkan sedekah buat mereka. Makanya kita tidak luput di Indonesia ini mengadakan ruahan di sana sini. Ini semua menunjukkan cinta kita kepada mereka.
Dan apabila kita sudah melaksanakan itu semua, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita, mengirimkan Fatihah-Fatihahnya buat kita nanti di alam kubur, nanti setelah 1000 tahun ya. Setelah 110 tahun, 100, 200 tahun nanti kita di alam kubur, anak-anak kita, cucu kita akan mengirimkan Fatihah buat kita. Nah, ini hal yang menyenangkan. Apa? Ini adalah hasil daripada yang kita lakukan. Ya, proses tidak akan menyalahi hasil. Sebagaimana kita melaksanakan sesuatu kebaikan, maka hasilnya pun akan kita dapatkan. Kalau ibu-ibu masak kuah pindang, tidak mungkin jadinya kuah lodeh, Bu. Kalau ibu-ibu masak kuah gangan atau kuah sop, tidak mungkin jadinya kuah pindang. Proses tidak akan menyalahi akan hasil. Bagaimana kita berbakti kepada mereka, orang tua kita, maka begitu pun Allah akan jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ada seorang yang solehin, dia tatkala dia berada di masjid Mesir, pada saat itu dia sholat di situ, dan karena capeknya dia ketiduran di masjid itu. Kan sengaja. Ya kalau kita kadang-kadang sengaja nian, alamak masjidnya dingin, masjidnya nih adem nian, iya masjidnya ber-AC, padahal di rumahnya pakai AC, padahal di rumahnya panas, tumpang tidur di masjid. Ini dia ketiduran. Di dalam tidurnya dia bermimpi bahwasanya ya saya ini penghuni kubur yang berada di samping masjid ini. Itu berapa sudah saya, tapi dia lupa kepada saya. Nah, akankah kita demikian? Ngambil waris nomor 1, berebut nomor 1, Fatihahnya idak, ya sedekahnya idak, ya duitnya habis bahaya urusan pribadinya. Tolong kau kirimkan, kasih tahu kepada anak saya itu tempatnya di sini, tempat dagangnya di situ, tokonya. Kasih tahu dia bahwasanya saya dalam keadaan susah, perlu kiriman bacaan-bacaan, amal-amalan. Kasih tahu tanda-tandanya, anak tersebut tempat dia berjualan. Akhirnya dia terbangun, dan dia langsung setelah dia sholat, dia lihat betul di samping masjid itu ada pekuburan, dan dilihat itu ada namanya si fulan yang dimimpikan itu. Akhirnya didatangi tempat anaknya tersebut, anaknya ahli barzah tersebut, dan dia dapatkan dia lagi berdagang di toko, salah satu toko pasar tersebut, dan disampaikannya, oh ya Allah, terima kasih, saya sudah lama lupa untuk ngirim Fatihah, ngirimkan doa buat orang tua saya. Bagaimana keadaannya? Ya, ayahmu sedang sangat membutuhkan amalan-amalannya, karena di sana sudah tidak bisa lagi, tidak ada pahala lagi beribadah. Di sana bukan tempat ibadah, di sana tempat hanya menunggu balasan dari Allah. Di sana bukan tempat untuk tempat untuk melakukan ketaatan, tapi menunggu hasil ketaatan yang ada selama ini. Akhirnya dia terima kasih, dan dia beribadah, bersedekah, ia kirimkan buat orang tuanya sebanyak-banyak mungkin. Akhirnya dia bermimpikan orang tuanya sudah dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia. Inilah ya manfaat daripada perruahan kita yang kita kirimkan kepada mereka, orang tua kita. Insya Allah kita doakan almarhumah sahibul bait, keluarga besar Bapak Adi Sabah, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, insya Allah mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita yang telah mendahulu kita, guru-guru kita, insya Allah mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah. Berkah kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang ingat kepada Allah, anak-anak yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang tua kita mendapatkan balasan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, Rajab syahrul istighfar, bulan Rajab adalah bulannya untuk istighfar minaz dzunub, dari dosa dan kesalahan kita. Wa Sya'ban syahrul lil islahil qulub minal uyub. Sya'ban bulannya untuk memperbaiki hati dari aib-aib kita, penyakit-penyakit hati kita. Jadi Sya'ban ini evaluasi. Ya, kenapa? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan panennya kita. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan,
Rajab syahrus saqi, bulan untuk menanam, mengumpulkan bibit-bibit, mengumpulkan amal. Sya'ban syahrul Rajab syahrul haras badar, ya, dan Sya'ban syahrus syaki, untuk menyirami tanaman tersebut, ya. Amalan kita bulan Sya'ban harus kita perhatikan, harus kita jaga. Yang mana kita sudah istighfar, kita sudah bertobat di bulan Rajab, dan bulan Sya'ban kita pelihara amalan tersebut, dan kita akan menuai hasilnya. Wa Ramadan, kata Rasul, adalah syahrul litanwiril qulub, untuk menerangi hati kita, ya. Jadi bukan lagi kita baru mulai di bulan Ramadan, itu bukan salah. Oh, ini bulan Ramadan, mulailah kita buka Al-Quran. Bukan, ya. Jangan mulai bulan Ramadan buka Qurannya. Jangan mulai kita ibadah di bulan Ramadan. Jangan mulai baru nak mulai kita ini dan itu ibadah, bukan. Mulainya dari bulan Rajab, mulainya dari bulan Sya'ban, bulan Ramadan, litanwiril qulub, untuk menerangi hati kita. Panen, kan panen. Jadi dari amalan kita istighfar, amalan kita salawat, amalan kita ibadah yang lainnya, di Ramadan kita panen. Mudah kita, kalau udah panen itu mudah. Ya, mana ada petani panen itu cemberut. Dah panen pulau ini, naik pulau ini barang ini, nah, balas senang dia. Nah, kita pun kalau sudah ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban ini, Ramadan mudah, baca Qur'annya mudah. Jangan Ramadan pencarian Qur'an, mana bukan ini. Tidak pernah baca setahun ini. Mana ini semua sejadah, kisaro nyari, no kau. Mana tasbihnya nih, no, mau nak cari ke tasbih nih, jangan. Kalau sudah Ramadan nak mulai ngaji, nak mulai ibadah, nak mulai bertasbihan, saro pencariannya. Padahal harusnya Ramadan syahrul litanwiril qulub, kemudian fiha lailatul qadr lil qurub. Di malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar untuk pendekatan seorang hamba betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat daripada kita yang suka hadir majlis ilmu, ya. Walaupun kita sudah tua, sudah berumur, harus terus mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah merasa sudah cukup ilmu, banyak ilmu kita ini, kita bilang pada diri kita ini, sudah ngamalkan belum? Kalau sudah, tenang baik aku nih, banyak ilmu aku sudah, ada usah lagi hadir majlis ilmu. Tengok amalannya, sholatnya masih kanyut, ya. Salat qabliyah ba'diyah tidak pernah, ngaji masih cak-cak itulah, apalagi nak ibadah. Jadi jangan merasa banyak ilmu kalau kita sedikit amal. Kalau kita sudah merasa banyak amal, maka apakah kita sudah menikmati amal kita itu? Sudah belum. Ngaji gitu kalau baca cepat selembang lamun gini, ya, kita berbuat baik masih sedekah, masih mengharap pujian, tidak menikmati. Upayakan kita baca Quran seperti kita minum madu, begitu nikmatnya. Karena di dalam Al-Quran ada ayatul rahmah, ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Yarzuqu liman yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai yang Ia inginkan. Kita berdoa, ya Allah, luaskan. Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Yarzuqu liman yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai yang Ia inginkan. Kita berdoa, ya Allah, luaskanlah rezekiku yang selama ini pas-pasan, ya. Yang selama ini kau sudah beli beras, kalau udah waktu beli beras pencarian duit pas-pasan. Ya Allah, murahkan rezekiku. Jadi kalau orang sudah menikmati membaca Al-Quran, maka niscaya dia akan betul-betul merasakan nikmat. Asik dengan doa-doanya. Tatkala ada ayatul azab, dia bertawud mohon ampun kepada Allah, sehingga ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Qur'annya enak. Tatkala dia salat, dia berdoa munajah kepada Allah. Jadi jangan kita lagi buntu jangan lagi bulan tua ngadu kepada Allah. Ya Allah, bulan tua, ya Allah, taulah dewe. Tapi setiap hari kita tidak pernah mengadu, melaporkan urusan kita kepada Allah. Laporkan, ya Allah, hari ini alhamdulillah suamiku orangnya sudah mulai baik, ya Allah. Laporkan. Ya Allah, alhamdulillah istriku hari ini sudah mulai taat, ya Allah. Laporkan kepada Allah.
Jangan buntu baik lapor. Ya lagi susah laporan, ya Allah susahnya nih hidup nih, ya Allah macam mana ini. Jangan. Tatkala kita sudah laporkan urusan kita setiap hari kepada Allah baik dan buruk, maka sebelum kita minta sudah Allah kasih. Sebelum kita berhajat sudah Allah kasih. Maka dekatkan kita majlis ilmu, majlis ta'lim, insyaallah malam Selasa malam Senin di rumah ini ada majlis ilmu, majlis zikir. Hadiri ya. Kita merasa kurang ilmu, kita merasa kurang amal, kita merasa kurang menikmati amal kita merasa kurang istiqomah dalam amal kita. Ya, karena orang yang sukses itu orang yang apabila bisa istiqomah dalam amalnya, bukan banyak ilmu. Ya aku ini banyak ilmu. Jangan, bukan. Kalau kita belum istiqomah dengan amal kita, maka kita masih abu-abu. Ya, masih abu-abu dalam ilmu kita. Bagaimana mau kita sukses dunia akhirat kita kalau kita amalnya, ibadahnya masih abu-abu ya. Jadi setiap orang yang membuka rumah untuk apapun, mau tamu, mau apalagi majelis ilmu, maka di situ para malaikat datang ke rumah tersebut. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan. Kata orang Palembang tuh, nak buka rumah untuk tamu. Ya, setiap tamu datang memberikan rahmat. Setiap tamu datang akan memberikan rezeki, dan tamu keluar menjauhkan, membawa penyakit, membawa ini dan itu daripada keburukan. Maka jangan kita sungkan-sungkan. Apalagi alhamdulillah dibukakan majlis di rumah ini. Insya Allah yang pertama kali mendapatkan manfaat itu tuan rumah. Kumpulkan anak cucunya, ya ponakan semua untuk hadir majlis ilmu, majlis zikir, biar mereka menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang berzikir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ceritanya, beliau kalau sudah datang tamu, dia langsung nyambut tamunya ke depan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Masuk semuanya. Senang dan gembira. Ya, akhirnya ditanya, kenapa engkau sendiri langsung menyambut tamu itu, dan kenapa engkau tidak cukup duduk? Dia mengatakan, ya, idza jaa dhaifu. Kalau datang satu rumah itu tamu, ja'al malaikah. Datang juga bersama tamu tersebut malaikat. Ya, fa ana astahyi an ajlisa wal malaikah yaqumun. Saya malu untuk duduk dengan malaikat itu berdiri semua. Mudah-mudahan rumah kita senantiasa dihadiri para malaikat rahmat yang insya Allah akan memberikan doa, memberikan laporan-laporannya kepada Allah, sehingga rumah kita akan menjadi rumah yang tenang, rumah yang bahagia. Insya Allah dijauhkan daripada musibah, dijauhkan dari bala. Ya, apabila manfaat ilmu yang luar biasa, manfaat nuntut ilmu yang luar biasa, apalagi kalau kita yang punya ilmu, punya amal. Kita berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah kita, insyaallah. Allah memberkahi ilmu kita, Allah memberkahi amal kita, Allah mengampunkan dosa-dosa orang tua kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha, taat dan berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua sudah berusaha berbakti kepada orang tuanya. Maka harapan kita anak-anak kita untuk agar dapat berbakti kepada kita semua. Dan mudah-mudahan istri-istri kita diberikan istri yang soleha, insyaallah, taat kepada suaminya, dan senantiasa menjaga kemuliaan dirinya dan kemuliaan rumah tangganya. Dan mudah-mudahan berkah bulan Sya'ban, Allah luaskan rezeki kita, insyaallah, amin. Allah luaskan sebesarnya rezeki kita, amin. Dan insyaallah dijauhkan dari musibah. Saat ini musim banjir, musim hujan. InsyaAllah Allah jauhkan musibah bagi kita dan keluarga kita, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dapat sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.